البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Titik-titik yang kosong itu, beliau mengatakan memang sedang proses untuk disempurnakan. Baik, tadi juga beliau bersyukur bahwasanya walaupun masih proses penyempurnaan, alhamdulillah kitab ini sudah dibacakan di Indonesia dan boleh jadi juga di negara yang lain, sudah ada manfaatnya untuk kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan penukilan dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Wasithiyah beliau, qala wa yanjabuna ila an tasila man qata'at. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan untuk engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan darimu. Wa tu'tiya man haramat. Dan memberi kepada orang yang tidak mau memberi dirimu. Wa ta'fuwa amman zalamat. Dan memaafkan terhadap orang yang mendolimi dirimu. Masya Allah, ini menunjukkan sempurnanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal dilaksanakan, bukan hanya diketahui dan diilmui, tinggal diamalkan. Inilah Ahlus Sunnah yang sebenarnya, bukan hanya akidah. Wa ya'muruna bi birril walidain wa silatil arham, dan memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung kekerabatan. Dan ini tadi Afwan Bapak minta anak untuk datang, jadi jam 5 nanti anak pulang. Dilanjutkan besok. Ya, ini bagian dari birrul walidain. Wa husnil jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Jiwar ini harusnya pakai ra. Wal ihsani ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim, juga orang-orang miskin, ditambah dengan wawu, wa ibnis sabil, dan orang yang berjalan pengembara yang putus bekalnya. Warifqi bil mamluk, dan lemah lembut kepada hamba sahaya. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, melarang dari kepongahan dan kesombongan. Wal baghi, dan melarang dari kezaliman. Kezaliman pada orang lain, baghi. Wal istiltalati 'alal khalq bi ghairi haqqin aw bi ghairi haqq. Dan istitalah ala, terkadang artinya adalah menyombongkan diri. Ini istitalah, meninggikan diri. Atau terkadang istitalah ala itu adalah melampaui batas kepada para makhluk, baik dengan cara yang betul ataupun dengan cara yang tidak betul. Dan ini ada perinciannya. Wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq, memerintahkan kepada akhlak-akhlak yang tinggi. Wa yanhauna an sittafiha, melarang dari akhlak-akhlak yang rendah. Titik. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza wa ghairihi, seluruh yang diucapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari prinsip-prinsip dan adab-adab ini tadi dan juga yang lainnya, fa inna ma hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah. Mereka itu di dalam ini semua hanyalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islamil ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan metode mereka, jalan mereka adalah agama Islam yang dengan itu Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang As-Sunnah hiyal Islam, wal Islam huwa sunnah. Ahlul Islam yang sebenarnya berarti juga adalah apa? Yaitu Ahlus Sunnah itu sendiri. Wa qala Allahu azza wa jalla fi sifati ibadihil mu'minin as-solihin al-muslihin. Allah azza wa jalla berfirman tentang sifat para hambanya yang mukminin, yang saleh dan membuat perbaikan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan para hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, maka mereka mengucapkan keselamatan. Yaitu mengucapkan salam sejahtera, assalamualaikum, atau maksudnya mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan.
Ada dua penafsiran. Walladzina yabiduna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Dan mereka adalah orang-orang yang bermalam untuk Rabb mereka, yaitu mengisi malam-malam mereka sujud dan berdiri untuk Rabb mereka, yaitu qiyamul lail. Tidak hanya mementingkan akidah, tapi qiyamul lailnya lupa, jangan. Tapi juga ini dikerjakan. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Dan mereka adalah orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, palingkanlah dari kami siksaan jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksaannya itu terus-menerus mengejar atau terus-menerus mengikat. Sebagaimana apa? Sebagaimana gharim, orang yang terlilit hutang. Hutang terus-menerus mengikat dia. Ghurama, orang yang mengejar hutang, mengejar para penghutang. Demikian pula siksaan neraka terus-menerus mengejar dan mengikat orang yang di dalam situ. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat tinggal yang buruk, tempat menetap yang buruk dan tempat tinggal yang jelek. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebihan dan tidak pula bersikap kurang. Yaitu bersikap kotor, yaitu pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka tegak di antara kedua sifat ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun. Dan mereka itu tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan barang siapa berbuat itu, dia akan menjumpai akibat dosa-dosa dia. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Akan dilipat gandakan untuk dia siksaan pada hari kiamat dan dia kekal di dalam siksaan tadi dalam keadaan terhinakan. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah itu senantiasa Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa bertaubat dan beramal soleh, maka sesungguhnya dia itu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Walladzina la yashhaduna az-zur. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Menurut satu penafsiran. Penafsiran yang lain dari para salaf yaitu yashhadun, yaitu yahdurun, menghadiri az-zur, segala kepalsuan, baik itu perayaan-perayaan bid'ah ataupun perayaan-perayaan kesyirikan, semua itu adalah kepalsuan karena berbicara atas nama penguasa alam semesta tanpa hak. Itu zur, perayaan yang tidak syar'i, semuanya adalah perayaan yang palsu. Wa idza marru bil laghwi marru kiraman. Dan apabila mereka melewati kesia-siaan atau permainan, mereka melewatinya sebagai orang-orang yang mulia. Orang yang mulia tidak mau mendekat kepada kerendahan. Allahul musta'an. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang yang summa, yaitu orang yang tuli, wa umyana, dan orang yang buta, alaiha, terhadap ayat-ayat tadi. Ayat disampaikan maka ditaati. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan mereka adalah orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri dan anak-anak kami penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan kamar-kamar yang bernilai tinggi. Sesuai dengan hadis Abu Sa'id dan hadis Abi Hurairah tentang apa itu ghurfah di surga. Disebabkan karena kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama.
mereka mendapatkan atau menjumpai di dalamnya itu, mendapatkan di dalam surga itu, surga dan kamar-kamarnya itu, tahiyyatan wa salama, ucapan selamat, tahiyah, ucapan penghormatan dan ucapan keselamatan, doa keselamatan. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kekal di dalamnya dan surga tadi itu adalah tempat menetap yang bagus dan tempat tinggal yang baik. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan kepada mereka, Rabbku tidak peduli kepada kalian kalau bukan karena doa kalian. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, doa di sini dalam ayat ini ada dua, yaitu doa ibadah dan doa masalah. Kalau kita rajin berdoa, maka Allah akan semakin memuliakan kita. Kalau kita rajin ibadah, maka Allah akan semakin memperhatikan kita. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Sementara kalian telah mendustakan ayat-ayat kami, maka pasti hukumannya itu akan mengikuti kalian. Lizama, akan selalu menempel dan mengejar kalian. Baik. Allahumma Wada'iyatu sunni yabda'u bi nafsihi. Da'iyah ini tak marbutahnya bukan litaknis. Tetapi apa? Dia sekedar dia adalah sebagai mubalaghah. Yaitu betul-betul dia adalah penyeru. Baik. Makanya di sini sifatnya adalah tetap mudzakkar sunni. Karena da'iyah di sini bukan maksudnya sebagai bentuk muannats. Seorang dai yang sunni dia memulai dengan dirinya sendiri. Wal mutakallimu minhum yakhsha annahu yabda'u bi nafsihi qabla ghairihi fi wa'dhihi wa irsyadihi. Dan orang yang berbicara dari kalangan ahlu sunnah, dia merasa takut. Sepertinya ada kalam yang kurang ini ya. Maka dia memulai dengan dirinya sendiri sebelum memberikan nasihat kepada orang lain dan membimbing orang lain. Wa fi targhibihi wa tarhibihi. Demikian pula di dalam dorongan, yaitu di dalam dorongan dan di dalam ancaman yang dia sampaikan. Wa yaj'aluna nasfa a'yunihim. Mereka menjadikan yang terpanjang di hadapan mata mereka qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan dalam keadaan kalian lupa kepada diri kalian sendiri? Dan padahal kalian itu membaca Alkitab, maka apakah kalian tidak memikirkan itu? Dan ma'ruf hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan lain-lain itu dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin lahum ala qaumin tuqradu shifa'uhum wa afwahahum bima qarida min nar, faqultu ya Jibril man haula fal haula'i khutaba'u ummatik." Rasulullah SAW bersabda, pada malam ketika saya diisrakan, saya melewati suatu kaum yang mulut dan lidah mereka itu digunting dengan gunting-gunting dari api neraka. Maka saya bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah para khotib dari umatmu, yaitu yang hanya pandai bicara tapi prakteknya kosong. Baik. Ini disahihkan oleh Imam Al-Wasi'i rahimahullah. Dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani, ada tambahan dan tambahannya pun sahih, yaitu mereka adalah ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Mereka memerintahkan manusia berbuat kebajikan dan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Maka bagaimana mereka itu? Kenapa mereka itu tidak memikirkan? Baik. Wa qaulahu ta'ala, mereka juga menjadikan terpanjangnya di hadapan mata mereka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Teramat besar kemurkaan di sisi Allah Ta'ala, yaitu manakala kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Allahumma ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, terkait dengan ayat ini adalah apa? Ashahul musalsalat fil alam. Tentang apa? Tentang qiraah surat Shaf. Hadis apa? Abdullah
Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Wa yaqulu Allah ta'ala ikhbaran an Syu'aib radhiyallahu an Syu'aib alaihi salam qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Syu'aib alaihi salam. Syu'aib mengatakan, wahai kaumku, bagaimana pandangan kalian? Menurut sebagian mufassirun, maknanya adalah bagaimana pandangan pandangan kalian. Apabila aku berada di atas keterangan dari Rabbku dan Dia memberikan kepadaku rezeki yang baik dari sisinya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan aku tidak ingin untuk menyelisihi kalian menuju kepada perkara yang aku larang kalian darinya. In uridu illa islaha mastata'tu. Saya tidak menginginkan kecuali perbaikan semampu saya. Wa ma taufiqi illa billah. Saya tidak punya taufik kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya saya bertawakal dan hanya kepadanya saya kembali. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW yaitu bersabda, yuja'u bir rajuli yaumal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliku aqtabuh. Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat. Di sini lafadznya laki-laki. Seorang lelaki pada hari kiamat, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian terburailah usus-ususnya, aqtab, yaitu apa? Qasab, yaitu usus. Fayaduru biha finnar. Lalu dia pun berputar-putar dengan ususnya tadi di dalam neraka. Kama yadurul himaru birahah. Sebagaimana keledai yang mengitari tempat penggilingan. Ini adalah kebiasaan zaman dulu. Zaman dulu, tapi apa di Son'a sampai sekarang diabadikan cara macam itu untuk menggiling dengan apa? Dengan keledai. Terutama memang masa-masa sekarang di sana listrik kurang. Fayajtami'u ahlun nari alaih, maka penduduk neraka pun berkerumun, berkumpul mengelilingi dirinya. Fayaqulun ai fulan ma sya'nuk. Mereka bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dulu engkau memerintahkan kami kepada yang ma'ruf dan melarang kami dari yang munkar? Qal kuntu amurukum bil ma'rufi fala atih wala atih wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Saya dulu memang memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, tapi saya sendiri tidak mendatanginya, dan saya melarang kalian dari yang munkar, tapi saya sendiri mengerjakannya. Allahumma musta'an. Wa bawwaba lahu an-Nawawi uqubatu man ya'muru bil ma'rufi wa la yaf'aluhu wa yanha. Harusnya yanha ya, tanpa titik dua. Wa yanha 'anil munkari wa yaf'aluh. Imam Nawawi membuat bab atas hadis ini di dalam Sahih Muslim tersebut, hukuman orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, dan dia melarang dari yang mungkar tapi dia sendiri melakukannya. Fahada uqubatul ladzi ya'muru bil ma'rufi tsumma yukhalif. Ini adalah hukuman orang yang memerintahkan pada yang ma'ruf lalu dia sendiri menyelisihi. Aw yanha 'anil munkari tsumma yaqa'u fil munkari alladzi hadzara min. Atau dia melarang dari yang mungkar lalu dia terjerumus ke dalam mungkar yang dia peringatkan. Wa ma ahsana qaula syairi fi hadzal bab. Alangkah bagusnya ucapan penyair di dalam bab ini. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu. Halla li nafsika kana dzat ta'limi. Wahai orang yang menjadi pengajar bagi orang lain. Kenapa halla, yaitu tahdid. Kenapa engkau tidak mengajari dirimu sendiri? Ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha. Fa idan tahat anhu fa anta hakimu. Apabila mulailah dengan dirimu sendiri, larang dia dari kesesatannya. Apabila dia berhenti dari kesesatan tadi, maka engkau adalah orang yang bijak. Fahunaka yaqbalu ma taqulu wa yaqtadi bil ilmi minka wa yanfa'u ta'limu. Maka disitulah ada orang yang akan fahunaka yuqbalu. Disitulah akan diterima apa yang engkau ucapkan, dan yang tadi, dan orang tersebut akan meneladani yang engkau ucapkan tadi bil ilmi minka, dengan ilmu yang datang dari dirimu, dan taklim tadi menjadi bermanfaat.
Tasifud jawa alidis aqami wadi dhanni kaima yasihu bihi wa anta saqimu. Engkau menggambarkan obat untuk orang yang memiliki penyakit-penyakit sama ini semua. Agar dia menjadi sehat dengan obat tadi dalam keadaan engkau sendiri sakit. Wa uraka talqahu birrasyadi uqulana nushan wa anta minar rasyadi adimu. Saya memandang engkau memberikan tulatih, yaitu engkau menyuapi kepada akal-akal kami bimbingan sebagai nasihat, sementara engkau sendiri tidak memiliki bimbingan tadi, tidak mengerjakan bimbingan tadi. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alaika idza fa'alta azimu. Jangan engkau melarang dari suatu akhlak dalam keadaan engkau sendiri mengerjakan yang semisal itu. Aib bagi dirimu, yaitu aib akan menimpa dirimu jika engkau melakukan itu dengan apa? Aib yang besar. Wa qala akhar, yang lain mengatakan mawa'izul wa'izi lan tuqbala hatta ya'iyaha qalbuhu awwala. Petuah-petuah dari pemberi nasihat itu tidak akan diterima sampai hatinya sendiri yang pertama kali untuk menerimanya. Ya qaumu man azlamu min wa'izin khalafa ma qad qalahu fil mala. Wahai kaum, siapakah yang lebih zalim daripada seorang pemberi petuah yang menyelisihi apa yang telah dia ucapkan sendiri di hadapan orang-orang. Mala asalnya adalah apa? Asraful qaum, yaitu para bangsawan. Terkadang mala artinya adalah kerumunan masyarakat. Azhara bainan nasi ihsanahu wa khalafa ar-rahmana lamma khala. Dia menampakkan kebaikannya di hadapan orang-orang, tetapi dia menyelisihi Ar-Rahman ketika dia menyendiri. Allahumma shalli. Ahlus sunnah la yaskutuna 'anil batil. Ahlus sunnah tidak diam terhadap kebatilan. Wa ahlus sunnah la yaskutuna 'anil batil. Dan ahlus sunnah tidak akan mendiamkan kebatilan semampunya. Fahumul ladzina bayyanu ahwalal firaqid dhallah. Mereka adalah orang-orang yang menerangkan keadaan-keadaan dari kelompok-kelompok yang sesat. Wa humul ladzina tasuddu lisyi'ati tasuddu lisyi'ah. Mereka adalah yang maju menghadang orang-orang Syiah. Wa humul ladzina tasuddu lil khawarij. Mereka adalah sebentar. Ini fi'il madhi ya, zahirnya. Tasaddau. Baik, berarti bukan tasuddu tapi tasaddau. Wa humul ladzina tasaddau lil khawarij. Mereka lah yang tampil untuk menghadang orang-orang khawarij. Wa humul ladzina bayyanu turahatil mu'tazilah. Mereka adalah orang yang menerangkan kedustaan-kedustaan Mu'tazilah. Wa humul ladzina kashafu abatilal Jahmiyah. Ahlussunnah itulah yang menyingkapkan kebatilan-kebatilan Jahmiyah. Wa humul ladzina hadzaru min fitnatil hizbiyatil maqitah. Dan mereka juga yang memperingatkan dari fitnah hizbiyah yang sangat dibenci itu. Wa bayyanu khuturataha 'ala ummatil islamiyah. Dan mereka menerangkan bahaya hizbiyah terhadap umat Islam. Wa humul ladzina bayyanu ma 'alaihil ikhwanul muslimun. Mereka lah orang yang menerangkan tentang keadaan ikhwanul muslimin. Disebutkan dalam catatan kaki, wa humul ladzina yusammauna fil Yaman at-tajammu al-yamani lil Islah, Hizbul Islah. Dinamakan sebagai tajammu al-yamani lil Islah. Tapi akibatnya apa? Yaman jadi rusak semacam ini sekarang. Karena apa? Pemberontakan ikhwanul muslimin mulainya. Minal mukhalafati lil kitabi wa sunnah, yaitu berupa penyelisihan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Wa humul ladzina kashafu hala ashabil jam'iyyatil hizbiyah. Dan mereka lah yang membongkar keadaan para pemilik jam'iyat atau anggota-anggota jam'iyat hizbiyah. Alladzina afsadathunna dunya, yang mana dunia itu telah merusak jam'iyah-jam'iyah tadi. Wa sadaqa nabiyyuna wa huwa shadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, dan telah benar nabi kita dan beliau adalah orang yang benar dan diakui kebenarannya. Idz yaqul, manakala beliau bersabda, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummatil mal. Harusnya apa? Fitnatun ya. Setiap umat, kecuali kalau di depannya adalah inna likulli ummatin fitnatan.
Dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah yang terbesarnya berupa harta. Akhrajahu Tirmidzi an Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Baik, ini sahih. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afdalaha min." Rasulullah di sini haras, tapi seringnya adalah hirs. Hirsul mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi. Tidaklah dua serigala yang kelaparan dilepaskan ursila, dilepaskan ke sekumpulan kambing. Ghanam ini adalah kumpulan dari Syiah. Sekumpulan kambing, tidaklah dua serigala ini lebih merusak kambing-kambing tadi daripada semangat seseorang untuk mencari harta dan kemuliaan yang kerusakannya itu akan membahayakan agamanya. Berarti yang kedua lebih merusak. Sahih, diriwayatkan Tirmidzi dan ini juga sahih. Fa ahlus sunnati humul ladzina yafdahuna du'at dunya. Maka ahlus sunnah mereka itulah yang membongkar para dai-dai ke dunia. Alladzina yatasattaruna bid-da'wah, yang mereka itu berselimutkan dakwah. Atau nama dakwah ternyata isinya adalah untuk mencari dunia. Kembali kepada ucapan penyair yang disebutkan di awal-awal. Man tazayya fi ghairi ma huwa fihi fadahathu shawahidul imtihani. Barang siapa bergaya dengan sesuatu yang dia tidak ada padanya, bukti-bukti ujian itu akan membongkar dirinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan innal balaya tudhiru jawahirar rijali wa ma asra'a ma yahtadihul mudda'i. Sesungguhnya ujian-ujian itu akan menampilkan jati diri seseorang dan jati diri orang-orang. Maka alangkah cepatnya orang-orang yang mendakwakan ini itu akan yastabih, yaitu akan terbongkar. Allahumma astur. Litasalluqi lil amwali ala hisabi dinillah. Untuk mereka naik untuk mencari harta. Tasallut yaitu apa? Mencari hubungan untuk meraih harta dengan bayaran agama Allah. Ala hisab maksudnya adalah dengan apa? Pembayaran agama Allah. Fabayyanu haqiqatal ikhwanil muslimin. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menerangkan hakikat ikhwanul muslimin. Wa bayyanu haqiqata ashabi jam'iyatil hikmah. Mereka menerangkan hakikat para pengikut Jam'iyah Al-Hikmah. Disebutkan dalam catatan kaki, ini pembahasannya panjang, bisa dibaca sendiri. Ini adalah pengikut Abdurrahman Abdul Khaliq. Disebutkan di sini. Baik, sebelum dia pindah ke Kuwait akhirnya. Setelah di Kuwait dia pindah ke Jam'iyatul Turah, Ihya'ut Turah. Wa kashafu awarahum. Ahlus Sunnah membongkar aib-aib kelompok tadi. Wa kashafu haqiqatas sururiyah. Ahlus Sunnah yang menyingkap hakikat sururiyah. Disebutkan dalam catatan kaki tentang apa? Definisi sururiyah dari generasi yang pertama. Wa ashabi jam'iyatil ihsan, juga hakikat para pengikut jam'iyatul ihsan. Wa bayyanu ma hum alaih, dan menerangkan tentang hakikat keadaan mereka. Wa tasadda ahlus sunnati li jama'atil jihad. Ahlus sunnah juga menghadang jamaah jihad. Jamaah jihad bukan dari ahlus sunnah. Faqad apa ini? Sama sepertinya ya. Iya, kurang sin. Faqad sammahum Syekhuna al-Walid al-Muhadditsu Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah jama'at al-fasad. Iya, ini kurang sin. Sammahum. Syekh kita al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah menamakan mereka sebagai jama'atul fasad. Iya, membuat kerusakan. Karena di kitabih al-Ba'isi ala Syarhil Hawadits. Wa dzalika lima yaqumuna bihi min at-tafjirati wa talghimat. Yang demikian itu dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka yang melakukan peledakan-peledakan dan memasang ranjau-ranjau talghimat. Fa ahlus sunnah yuhadziruna min hadhil jamaah. Ahlus sunnah memperingatkan umat dari jamaah tadi, dari kelompok tadi. Lima yartaqibunahu minal mafasidi wa taswihi bil Islam. Karena perbuatan mereka itu ada kerusakan-kerusakannya dan membuat buruknya citra Islam. Wa ma yusabbibunahu min ad-darari bil muslimin, dan
apa saja yang mereka akibatkan, yaitu berupa kerugian bagi kaum muslimin. Wa fathil babi lil kuffari li darbil muslimin, dan membuka pintu untuk orang-orang kafir, bagi orang kafir untuk memukul kaum muslimin dengan alasan apa? Mencari jamaah jihad. Maka orang-orang kafir dengan drone-drone mereka masuk ke wilayah muslimin dan kemudian boleh jadi menyempatkan diri untuk apa? Untuk menembaki orang yang tidak bersalah dengan alasan tidak sengaja. Ini biasa kesalahan teknis. Nauzubillah. Wa tasadda ahlus sunnah li fitnati Abil Hasan al-Misri. Ahlus sunnah tampil menghadang fitnah Abdul Hasan al-Misri. Disebutkan dalam catatan kaki Mustafa bin Ismail As-Sulaimani dan seterusnya itu. Wa asba'ih, dan para pengikutnya min dawi atau ma'i jam'iyatil bir, dari para pemilik ketamakan dunia, yaitu Jam'iyatul Bir. Dan ini ketika Syekh Muqbil masih hidup, tapi sudah sakit. Syekh Yahya yang memperingatkan itu. Kemudian Syekh Muqbil ketika dibagi tahu seperti itu, Syekh Muqbil mengatakan biarkan Syekh Yahya bicara tentang Abdul Hasan dan Jam'iyatul Bir, karena beliau tidak bicara dengan hawa nafsu. Bukan seperti syubhatnya Hizbul Jadid, tidak bicara dengan hawa nafsu berarti dengan wahyu, bukan. Maksudnya adalah menilainya tentunya adalah dengan dalil dan dengan apa? Dengan hujjah-hujjah, bukan karena mengikuti hawa nafsu, karena dendam pribadi dan seterusnya. Wa jam'iyatit taqwa wa ghairiha min dawil li'ab as-sayyali lil tihamil amwal, dari para pemilik liur yang terus mengalir istilahnya untuk mengambil harta, untuk meraup harta. Walam yasqutu anhum, ahlu sunnah tidak mendiamkan mereka. Fabayyanu ma alaihi Abdul Hasani wa atba'uhu minal mukhalafati liman haji ahli sunnati wa jamaah. Ahlu sunnah menerangkan keadaan Abdul Hasan dan para pengikutnya, yaitu yang berupa pelanggaran terhadap manhaj ahlu sunnah wa jamaah. Wa kadza yastamiru ahlu sunnati yudafi'una 'anil haq, dan demikianlah terus-menerus ahlu sunnah membela kebenaran, wa yarudduna 'ala ahlil batil, dan membantah ahlil batil, batilahum, atas kebatilan mereka. Falillahi darruhum, ini adalah kalimat ta'ajjubiyah, alangkah pandainya mereka. Kam sonamun habbaluh, alangkah banyaknya patung yang telah mereka runtuhkan. Yaitu boleh jadi adalah maknawi untuk di zaman sekarang. Wa kam batilun zahabuh, dan alangkah banyaknya kebatilan. Ini soal littaksir, yaitu alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya kebatilan yang mereka lumatkan. Wa kam bid'atun amatuha. Dengan apa? Wawu ini harusnya ya. Amatuha. Dan alangkah banyaknya bid'ah yang telah mereka matikan. Kalaupun tidak mampu mematikan di masyarakat, paling tidak mematikan di diri sendiri dan anggota keluarga dan teman-teman yang menerima nasihat. Wa kam sunnatun ahyauha. Ini salah satu i'rab boleh apa? Kam sunnatin. Alangkah banyaknya sunnah yang telah mereka hidupkan. Wa kam min mubtilin ahraqahullahu. Dan alangkah banyaknya ahli batil yang telah Allah bakar, yaitu secara maknawi. Minal jam'iyah, yaitu berupa para pengikut jam'iyah. Lakin tara alaihim atharu zillati wal haqarati fi ja'watihim. Allahu alam, apakah layak ada istidrak di sini ya, lakin. Akan tetapi engkau melihat pada mereka itu jejak kehinaan dan kerendahan di dalam dakwah mereka. Allati hurrimatis siyanatu wal iffah, yang terharamkan atau terhalangi dari penjagaan sianah, pemeliharaan, wal iffah, dan penjagaan kehormatan, wasabat, dan kekokohan ala sunnah, di atas sunnah. Ini orang-orang kelompok tadi. Fafasilat, maka dakwah mereka tadi pun gagal. Walaupun tampak pengikutnya banyak dan memiliki duit banyak. Karena inti dakwah adalah mengajak orang kepada Allah Ta'ala dan mendidik orang untuk jadi orang-orang yang berilmu. Baik, maka dari sisi ini mereka gagal. Fala qad sadaqa as-sairu id yaqul, sungguh telah benar si penyair manakala dia mengatakan, laisa man mata fastaraha bimayyitin, innamal mayyitu mayyitul ahya'i. Bukanlah orang yang mati kemudian dia beristirahat, itu hakikatnya orang mati. Bahkan hidup dalam keadaan mendapatkan rezeki.
Akan tetapi orang yang mati adalah orang mati dari kalangan orang-orang yang masih hidup. Jasadnya tampak hidup tapi hatinya sudah mati. Innamal mayyitu man ya'ishu ka'iban kasifan bimalihi qalilar rajai. Hanyalah orang yang mati itu orang yang hidup tetapi dalam keadaan memendam kesedihan, memendam duka cita yang sangat. Kaib, ka'aba ini adalah duka cita yang amat sangat. Kasifan bimalih, memang dia memiliki harta yang banyak tetapi ya qalilar raja, tapi harapannya sedikit. Hartanya ternyata tidak diberkahi. Tidak layak untuk diharapkan memberikan keselamatan dan keuntungan. Lidzalika fal hisbiyun. Kenapa? Kenapa? Oh, ini. Baik. Bukan bal, tapi bal. Oh, baik, jazakallahu khairan. Berarti kasafa baluhu, yaitu pikirannya selalu sibuk dan qalilan raja, dan dia sedikit harapannya. Baik. Lidzalika fal hizbiyun la yardawna an ahli sunnah. Oleh karena itulah maka hizbiyun tidak ridha dengan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah selalu memberikan nasihat dan peringatan. Li'annahum yunafiruna 'anil hizbiyah. Karena ahlu sunnah akan melarikan manusia dari hizbiyah. Karena hizbiyah adalah kharij, yaitu merusak. Wala yarda anhum ahlul bidah. Ahlul bidah juga enggak akan ridha dengan ahlu sunnah. Li'annahum yunfiruna 'alaihim bid'ahum. Karena ahlu sunnah mengingkari bid'ah-bid'ah para ahlul bid'ah. Wa yuharibunaha, dan memerangi bid'ah-bid'ah tadi. Wa la yarda anhum ashabul ma'asi. Bahkan pelaku maksiat pun enggak ridha terhadap ahlu sunnah. Li'annahum la yuwafiqunahum 'alaiha. Karena ahlu sunnah tidak akan menyetujui kemaksiatan-kemaksiatan ahli ma'asi tadi. Wa yuhadziruna minha, dan ahlu sunnah memperingatkan dari maksiat-maksiat tadi. Wa la tarda anhum ba'dul hukumat. Dan sebagian penguasa, boleh jadi sebagian besar, tidak akan ridha dengan ahlu sunnah, li'annahum la yardawna bi ansafil hulul. Karena mereka tidak meridhai orang-orang yang bersikap setengah-setengah. Ini menurut pandangan hukuman. Kalau tidak ikut partai pemerintah berarti ikut partai oposisi. Tapi kalian memperingatkan oposisi jangan berontak, berarti harusnya kalian ikut kami. Enggak juga, dianggap setengah-setengah. Baik, yang betul adalah kita katakan bahwasanya yang betul adalah penguasa yang sudah berkuasa, silakan berkuasa lebih lanjut. Kita doakan, kita juga kasih nasihat, tidak perlu diadakan pemilihan umum, karena pemilihan umum ini hakikatnya adalah penggulingan kekuasaan secara halus. Biarkan penguasa melanjutkan kekuasaannya. Untuk apa digulingkan secara halus? Baik, dan ini adalah kalimatul haq. Wa man azahum yasbiruna alaih. Orang yang menyakiti ahlu sunnah bersabar terhadapnya. Wala yu'duna, ahlu sunnah tidak akan berbalik menyakiti orang tadi. Wala yantatimuna li anfusihim, dan ahlu sunnah tidak membalas untuk dirinya sendiri. Masalah pribadi biar kehormatan kita adalah kita infakkan lillahi ta'ala. Masalah kehormatan pribadi. Lakinnahum qasid yad'una Allah alaihi. Tapi terkadang ahlussunnah akan mendoakan kecelakaan kepada Allah terhadap orang ini. Bisa saja itu. Baik. Fa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla pemaafan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Manhaju ahlussunnati ma'sumun 'anil khata'. Manhaj, metode atau jalan ahlussunnah itu terpelihara dari kesalahan. Orang-orangnya tidak terpelihara, tetapi manhajnya adalah betul karena ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa min ma'alimi da'wati ahli sunnah anna manhajahum ma'sumun 'anil khata'. Dan termasuk dari alamat-alamat atau tanda-tanda dakwah ahli sunnah adalah manhaj mereka terpelihara dari kesalahan. Silakan diperiksa satu persatu manhajnya dari awal sampai akhir, semuanya hanyalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Atau ijma', dan ijma' itu dibangun dari apa? Dari pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dan yang semacam itu. Li'anna kitaballahi wa sunnata, harusnya nun ya. Wa sunnata Rasulih sallallahu li'annahu
kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena manhaj Ahlus Sunnah adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi itu sendiri. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan sesungguhnya kamilah yang akan memeliharanya, memelihara lafaz-lafaznya dan memelihara penjelasan-penjelasannya dan penjelasan serta penerapannya ada dalam as-sunnah. Maka sunnah itu juga bagian dari yang terpelihara. Ijma'an. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayat, Imam Ibnu Katsir berkata di dalam tafsir ayat ini, qala Allah Ta'ala annahu huwa alladhi anzala 'alaihi dzikr. Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya dialah yang menurunkan kepada nabinya az-zikr wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, wa huwa al-hafidhu lahu minat taghayyuri wat tabdil. Dan Allah lah yang akan menjadi penjaganya dari perubahan dan penggantian. Wa qala ta'ala la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah Ta'ala berfirman, Al-Qur'an itu tidak didatangi oleh kebatilan dari arah depan ataupun arah belakangnya. Ini sekitar contoh, bahkan dari seluruh arah dia itu tidak akan pernah didatangi oleh kebatilan. Karena dia itu diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Tangkir litafkhimi wa ta'zim. Baik, kenapa bukan al-hakim? Karena apa? Ini untuk apa itu bentuk pengagungan, zat yang benar-benar maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayat, laisa lil butlani ilaihi sabil. Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini mengatakan, yaitu kebatilan tidak punya jalan untuk masuk ke dalam Al-Qur'an, li'annahu munazzalun min rabbil alamin. Karena dia diturunkan dari sisi Rabbul Alamin. Diturunkan berarti dari atas, dan Allah Ta'ala itu di atas. Walihada qala tanzilun min hakimin hamid, hakimun fi aqwalihi wa af'alihi, yaitu dia maha penuh hikmah di dalam firman-firmannya dan perbuatan-perbuatannya. Hamidun bi makna mahmud, fa'il bi makna maf'ul, qatil bi makna maqtul, habib bi makna mahbub, yaitu yang maha dipuji, terpuji. Fi jami'i ma ya'muru bihi wa yanha anhu, di seluruh perkara yang dia perintahkan dan dia larangkan. Al-jami' mahmudatun awaqibuhu wa ghayatuh. Semuanya tadi, baik perintah dan larangan dia itu, kesudahannya dan tujuan-tujuannya adalah terpuji. Baik, maka tidak ada jalan untuk mengkritik hukum Allah, baik itu hukum terkait dengan akidah, ataupun pemerintahan, ataupun prinsip ekonomi, ataupun sampai bahkan masalah ta'addud dan lain-lain. Tidak ada alasan untuk mengkritik seandainya orang itu berakal. Dikritiknya adalah dari sisi pelaksanaan orang yang tidak maksum, itu boleh jadi dia akan terkritik kalau tidak betul langkahnya. Tapi syariat Allah tidak mungkin dikritik oleh orang yang punya akal. Baik, kalau betul-betul berakal. Wa qala ta'ala, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Demi bintang apabila dia itu jatuh atau turun. Hawa yang dia itu jatuh. Tidaklah tersesat teman kalian itu, dan tidak pula dia itu ghawa. Ini sama bahasa kita, yaitu tersesat. Ma dhalla berarti beliau adalah di puncak hidayah. Wa ma ghawa berarti beliau itu adalah di puncak rasyad, yaitu di puncak yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah di puncak pengamalan. Baik, tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya. Tidak lain yang beliau sampaikan adalah kecuali yaitu wahyu yang diwahyukan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kuntu aktubu. Harusnya ada wawunya ya, biar enggak salah baca ya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdzah. Saya dulu selalu menulis apapun yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saya ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy, lalu orang-orang Quraisy melarang saya. Wa qalu ataktubu kulla shay'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi wa ridha. Apakah engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa
berbicara ketika marah dan juga berbicara ketika ridha. Boleh jadi kemarahan itu mengeluarkan dari keadilan, boleh jadi keridhaan kepada seseorang mengeluarkan dari kesetimbangan. Fa'amsaktu 'anil kitab, maka saya pun menghentikan penulisan. Fadzakatu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'auma'a fi isba'ihi ila fi. Saya yang betul adalah ila fi. Beliau mengisyaratkan dengan jari beliau kepada mulut beliau ila fi. Fatwa beliau bersabda uktub, yaitu teruslah engkau menulis. Fawalladzi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari dia, yaitu dari mulut ini, kecuali kebenaran. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa huwa shahih. Wa amma afradu ahli sunnati falaisu ma'sumin. Adapun individu ahli sunnah, maka mereka bukan orang yang maksum. Faqad yaqa'u fil khata'. Terkadang mereka jatuh ke dalam kesalahan. Rasulullah SAW sendiri menyampaikan firman Allah kepada para hambanya. Dan yang pertama kali mendapatkan itu adalah para sahabat. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan-kesalahan di malam dan siang hari, sementara aku mengampuni kesalahan-kesalahan semuanya, dosa semuanya. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Kalau Allah saja memaklumi kita ini memang adalah orang yang tidak maksum sehingga selalu salah, maka hendaknya kita satu sama lain juga saling memaklumi. Tidak ada orang yang kalimatnya sempurna, yang akalnya senantiasa hadir di dalam setiap kata yang teruntai dan seterusnya. Maka kalau kita ingin Allah mengampuni kita, hendaknya kita rajin-rajin mengampuni saudara sendiri. Selama dia adalah saudara yang masih punya kebaikan dari kalangan ahlu sunnah. Yang tobat, maka ini menunjukkan dia adalah orang yang baik. Yang tidak tobat, maka lihat kemaslahatan yang lebih besar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Kalau kita ingin diampuni, hendaknya kita rajin-rajin mengampuni para hamba. Sebagaimana kita sendiri tahu kita punya banyak salah, kita hendaknya menyadari teman kita juga seperti itu. Tidak ada yang maksum, maka dimaklumi, saling memaklumi satu sama lain. Baik. Illa annahu yanbaghi an yu'allam. Terkadang mereka itu jatuh ke dalam kesalahan, hanya saja seharusnya dia diajari. Anna makana intahu minal khata', bahwasanya yang mereka perbuat tadi itu adalah suatu kesalahan. Fahuwa inda ghairihim aktsar wa a'zam. Berarti harusnya enggak ada tasdid di situ ya. Illa annahu yanbaghi an yu'lam. Sehingga layak untuk tasdidnya dibuat dan sukunnya tetap di situ. Tetapi seharusnya diketahui bahwasanya kesalahan yang ada pada individu Ahlussunnah, maka untuk kelompok-kelompok yang lain itu kesalahannya lebih banyak dan lebih besar. Jangan dengan alasan Ahlussunnah juga ada yang menipu orang lain, ada yang kasar, ada yang suka memukul. Kita katakan kelompok lain lebih banyak yang seperti itu. Wa makana inda ghairihim min khata' fahuwa indahum aqallu wa akhaf. Fahuwa harusnya haknya dibuang satu. Dan kesalahan yang dimiliki oleh kelompok yang lain, maka kesalahan itu untuk kalangan ahlu sunnah itu lebih sedikit dan lebih ringan. Kenapa? Semakin dekat dengan wahyu, dia akan semakin terpelihara. Walaupun tidak sampai maksum, tetapi lebih terpelihara daripada firqah-firqah itu yang memang sejak akarnya mengikuti hawa nafsu atau sebagian akarnya. Wa makana inda ghairihim min khair in sahhat ta'biru bi dzalik. Kebaikan yang ada pada kelompok yang lain, kalau benar ungkapan semacam ini, kelompok lain punya kebaikan, ya memang selama masih muslim ada kebaikan. Tetapi bahwa inda ahli sunnati bil haq ahsanu tafsira. Maka kebaikan yang ada pada ahli sunnah adalah kebenaran dan paling bagus penafsirannya. Jadi nanti beliau akan memperbaiki ungkapan yang dipakai di sini. Kita paham intinya. Dakwatu ahli sunnati laisat madiyah. Dakwah ahli sunnah itu tidak bersifat material, tidak materi. Bukan untuk mencari harta. Wa da'watuhum laisat madiyatan yad'una an-nasa la yuriduna minhum jazaa'a wa la syukura. Dakwah ahli sunnah itu bukan bersifat materi, tetapi mereka mengajak manusia tanpa menginginkan balasan dari manusia ataupun ucapan syukur.
Tapi manusia diajari untuk pandai-pandai bersyukur terhadap orang yang berbuat baik kepada mereka, sebagaimana dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbih sabila." Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, saya tidak minta atas dakwah saya ini upah kepada kalian. Tidak minta kepada kalian upah atas dakwah ini. Akan tetapi kembali kepada khilaf, apakah illa di sini istisna muttasil atau munqati. Akan tetapi orang yang ingin untuk mengambil jalan kepada Rabb-nya, silahkan dia berinfak. Jadi bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk dia sendiri. Ini untuk istisna yang munqati. Akan tetapi. Baik. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan kepada mereka, saya tidak meminta upah kepada kalian atas dakwah ini, akan tetapi saya sekedar meminta, illa di sini mungqati juga alal khilaf, akan tetapi saya meminta kalian memelihara rasa cinta di dalam kekerabatan. Fada'watul anbiya'i laysat matiyah. Maka dakwah para nabi itu tidak bersifat materi. Fahada Nuhun alaihi salam yaqulu liqaumihi ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Ini Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Rasid. Menurut penukilan Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir, wahai kaumku, aku tidak meminta kalian harta atas dakwahku ini. Tidak ada upahku kecuali menjadi tanggungan Allah. Wa yaqulu rabbuna hafiyan an katsirin minal anbiya. Rabb kita juga menukilkan dari para nabi yang banyak, in ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah upah saya kecuali menjadi tanggungan Rabbul alamin. Kama fi surat Asy-Syu'ara, bagaimana dalam surat Asy-Syu'ara, qala rasulun min Nuhin wa Shalihin wa Lutin alaihi wassalam. Diucapkan oleh para nabi yang disebutkan di sini. Wa yaqulu ta'ala hakiyan an Hudin alaihi salam, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Allah Ta'ala menukilkan, mengisahkan ucapan Nabi Hud alaihi salam, wahai kaumku, yaitu kaum Ad, aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwahku ini. Tidaklah upahku kecuali menjadi tanggung jawab Zat yang menciptakan aku. Maka kenapa kalian tidak memikirkan yang tidak minta upah lebih layak untuk dakwahnya itu lurus, sehingga lebih layak untuk diikuti daripada dakwah-dakwah yang selalu meminta amplop kepada masyarakat dan seterusnya itu. Fa ahlus sunnati la yas'aluna an-nasa amwalahum. Ahlus sunnah tidak meminta harta kepada orang-orang. Wala yaqumuna bil muhadarati tsumma yas'aluna an-nasa tabarru'at. Mereka tidak akan berdiri untuk melakukan ceramah-ceramah lalu mereka meminta sumbangan-sumbangan kepada orang-orang. Wa yafrisuna 'alal abwabil ardiyati wal ama'ima li jami amwalin nas. Dan mereka maksudnya tidak melakukan yang seperti ini. Mereka menghamparkan di pintu-pintu, mungkin pintu masjid atau pintu pendopo ini dan itu, al-ardiyah, yaitu selendang-selendang, wal amain, sorban-sorban, li jami amwalin nas, untuk mengumpulkan harta orang-orang, mengumpulkan uang. Innahu laminal maqaibi 'alal mar an yaj'ala dina wasilatan lid dunya. Sungguh ini termasuk musibah-musibah yang menimpa seseorang manakala dia menjadikan agama itu sebagai sarana untuk mencari dunia. Wa yatanazalu an dinihi min ajlil maqami dunyawiyah, dan dia yaitu melakukan kompromi terhadap agama dia, yaitu mengalah terhadap agama dia dalam rangka untuk ketamaan keduniaan. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Wa qad zakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Iqtida'i Shiratil Mustaqim mukhalafati ashabil jahil wa huwa yubayyinu ma'na qaulihi ta'ala. Dalam keadaan beliau menerangkan makna firman Allah Ta'ala, kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala. Seperti orang-orang yang sebelum kalian, mereka itu lebih keras kekuatannya dan lebih banyak hartanya. Wa aulada, jika lebih banyak harta, lebih banyak anak-anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim,
Mereka menikmati bagian yang mereka dapatkan, yaitu sesuai dengan takdir Allah. Fastamta'tum bi khalaqikum. Dan kemudian kalian, ini yang diajak bicara waktu itu adalah munafikun. Dan maka kalian juga bernikmat-nikmat dengan bagian yang kalian miliki. Kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Sebagaimana bernikmat-nikmatnya orang-orang sebelum kalian dengan bagian yang mereka miliki. Wa khuttum kalladzi khadu. Dan kalian memperbincangkan seperti apa yang mereka perbincangkan. Alal khilaf. Dan itu dibahas yang lebar dalam istidah. Kalladzi ini bagaimana nanti i'rabnya. Kata beliau yang masih adalah takdirnya adalah kalladzina khadu. Sebagaimana disesuaikan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Seperti orang-orang sebelum kalian yang memperbincangkan itu. Khadu di sini memperbincangkan apa? Yaitu syubhat-syubhat. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu gugur amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang munafikun mengikuti jejak orang-orang sebelum mereka dari kalangan orang-orang yang terlalu bersifat materi di dalam agama mereka. Wa qala fi shafhah 188 ila 120 wa jama'a subhanahu wa ta'ala bainal istimta'i bil khalaq wa bainal khawf. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan kesalahan orang-orang tadi antara yang pertama adalah bernikmat-nikmat dengan bagian kesenangan dunia dan memperbincangkan, yaitu menyebut-nyebut syubhat. Disebutkan dalam catatan kaki wa huwa nasib wal haq, yaitu bagian ma'ruf khalaq, bagian keuntungan dan kenikmatan dan semacam itu. Li'anna fasadatin ma an yafa'u bil istiqasil fasil wa takallumi bih au yafa'u fil amali bi khilafil istiqasil haq. Karena kerusakan agama itu terjadinya adalah dengan keyakinan yang batil dan memperbincangkannya, atau terjatuh di dalam amalan yang menyelisihi akidah yang benar, wa huwal bid'ah wa nahwuha, yaitu bid'ah dan yang semacam itu. Wasani yang kedua, wa huwa fisqul a'mal wa nahwuha, yaitu kemaksiatan di dalam amalan. Karena fisik, al-fisqu adalah al-khurud anitolah, maksiat. Dan yang semacam itu. Baik, al-awwal yang pertama min jihati syubhat. Ini yang dikatakan al-khawf tadi, memperbincangkan. Yang pertama adalah dari arah syubhat-syubhat, membuat kerancuan-kerancuan. Wasani min jihati syahwat. Yang kedua adalah dari sisi syahwat-syahwat. Ini yang dikatakan apa itu? Fastamta'tum bi khalaqikum. Bernikmat-nikmat dengan bagian kalian. Walihada kana salafu yaqulun ihzaru minan nasi sinfain. Karena itulah para salaf mengatakan waspadai dari kalangan manusia itu dua jenis. Sahibu hawa fatanahu hawa. Pengikor hawa nafsu yang telah terfitnah oleh hawa nafsunya itu. Wa sahibu dunia, yang menurut dunia ya. Dunia ahmadhu dunia, dan pengikor dunia yang telah dibutakan oleh dunianya. Wa kanu yaqulun, para salaf mengatakan ihzaru fitnatal fajiri wal abidil jahil. Waspadailah fitnah orang yang jahat, terutama apa jahat dalam keadaan dia alim, dan ahli ibadah yang jahil. Fa inna fitnatahu ma fitnatun likulli maftun. Karena fitnah dua kelompok ini adalah fitnah untuk setiap orang yang akan tertimpa pengaruh dari fitnah tadi. Fa hadza yushbihul maghduba alaihim. Orang yang ini, yaitu yang masuk ke dalam syahwat akhirnya ya. Syahwat sampai menyelisihi kebenaran, dia menyerupai orang yang dimurkai. Alladzina ya'lamuna al-haqqa wa la yattabi'una. Yang mereka itu tahu kebenaran tetapi tidak mengikutinya. Wa hadza, sementara yang ini dari sisi syubhat, terkena syubhat sehingga salah dalam cara ibadah. Yusbihud dhalin, menyerupai orang yang tersesat. Alladzina ya'maluna bi ghairi ilm, yang beramal tanpa ilmu. Wa waqafa ba'dhum Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, mensifati mereka, faqala rahimahullah anis dunya. Oh, berarti wa wasafa ba'dhum Ahmad bin Hanbal. Baik. Sebagian dari ulama mensifati Imam Ahmad bin Hanbal faqala rahimahullah anis dunya ma kana asbara wa bil madina ma kana asbaha.
dari dunia, alangkah sabarnya beliau untuk apa menjauh dari dunia. Dan terhadap orang-orang terdahulu, yaitu para salaf yang sebelum beliau itu, alangkah miripnya beliau. Atatul bid'ah fanafaha, bid'ah mendatangi beliau, lalu beliau yang menyingkirkannya. Wa dunya fa'abaha, beliau didatangi dunia, tetapi beliau yang enggan menerimanya. Wa qad wasafa Allahu a'immatal muttaqin, Allah telah mensifati pemimpin orang-orang yang bertakwa fatal. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami menjadikan dari mereka, yaitu dari Bani Israel, para imam, para pemimpin yang membimbing dengan syariat kami. Menunjukkan apa? Kembali kepada kepemimpinan kepada orang bertakwa, bukan kepemimpinan kursi duniawi. Lamma sabaru, manakala mereka itu bersabar dan mereka senantiasa yakin dengan ayat-ayat kami. Kuncinya adalah yakin dan kesabaran. Fa bis sabri tutraku syahwat, dengan kesabaran syahwat-syahwat itu bisa untuk ditinggalkan. Wa bil yaqini tudfa'u syubuhat, dengan keyakinan syubhat-syubhat itu akan tertolak. Baik. Selesai dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, al-malu ja'u hadhil ummah. Harta adalah penyakit bagi umat ini. Wal alimu tabibul ummah. Orang alim adalah dokter bagi umat ini. Fa idza jarral alimu ja'a ila nafsihi, apabila si alim telah menyeret penyakit untuk masuk ke dirinya sendiri, faman yubri'un nas, siapa yang akan mengobati orang-orang? Allahul musta'an. Selesai dari siang. Wa ahlus sunnah la yatazallafuna ilal mas'ulin. Ahlus sunnah tidak menjilat kepada para pejabat, para pemegang kekuasaan dan wilayah. Wa yad'una Allah an yuslihahum. Tetapi ahlus sunnah berdoa kepada Allah agar memperbaiki para penguasa, para pejabat dan yang semacam itu. Fa ahlus sunnah la yatazallafuna ilal mas'ulin. Ahlus sunnah tidak menjilat. Yatazallaf makna asalnya adalah mencari kedekatan kepada para penguasa, liyattakhiduhum sullama, untuk menjadikan penguasa tadi sebagai tangga untuk naik ke kursi yang lebih tinggi atau harta yang lebih banyak. Wala yuzahimunahum ala karasihim. Ahlus sunnah tidak berdesak-desakan dengan para penguasa untuk duduk di atas kursi. Satu kursi untuk satu orang. Enggak perlu kita mendesak-desak penguasa, nanti dia marah sama kita juga. Sebagaimana Allah juga boleh jadi marah sama kita. Kalau mau desak-desakan, cari kursi yang agak panjang. Dan itu tidak perlu untuk ahlus sunnah. Mereka sudah sibuk dengan apa? Perbaikan umat. Wala yuzahimuna sahibal jahi ala jahih. Ahlus sunnah juga tidak berdesak-desakan dengan pemilik kemuliaan atau kebangsawanan di atas kebangsawanan dia. Kalau jah artinya kebangsawanan atau kemuliaan. Wala sahibal mansab ala mansabih, atau pemilik suatu jabatan, suatu kedudukan terhadap kedudukan dia. Kita tidak ingin menjatuhkan dia untuk tidak kemudian naik ke posisi itu. Kita sekedar menasihati dan memperbaiki. Wala yatazallafuna ila ahlil amwal. Mereka tidak menjilat kepada para hartawan. Wa yatazallaluna lahum, dan menghinakan diri kepada para hartawan tadi. Tam'an fi dunyahum, dalam rangka untuk berhasrat kepada dunia mereka. Li'anna fi dzalika ihanatan lil ilm, karena di dalam amalan tadi ada penghinaan terhadap ilmu. Wal ilmu indahum arfa'u minal karasi wal manasibi wal amwal. Sementara ilmu bagi ahlu sunnah itu lebih tinggi daripada kursi-kursi, posisi-posisi dan harta. Faqad daraba Syekhuna Imamul Wasi'i rahimahullah arwa al-amsal. Amsilah, baik. Berarti duriba tadinya ya. Wa qad duriba Syekhuna Imamul Wasi'i rahimahullah arwa al-amsilati fi hadzal zaman. Syekh kami Imam Al-Wasi'i rahimahullah telah dijadikan sebagai contoh yang paling indah pada masa sekarang ini di dalam bab ini, di hadzal bab.
haitsu uridat alaihil manasibul aliyah, yang mana beliau ditawari untuk menduduki posisi-posisi yang tinggi, wal amwalul katsira, dan harta-harta yang banyak. Farakalah dunia biqadamaihi, lalu beliau menendang dunia dengan kedua telapak kaki beliau. Wa kana yaqulu rahimahullah, saral ilmu alazza min kulli syai'. Beliau rahimahullah sering mengatakan, ilmu itu menjadi lebih lezat dari segala sesuatu. Wa yaqul idza fatahtu sahih al-Bukhari aw sahih Muslim wa qultu haddatsana wa akhbarana nasitu. Ini kurang titik lagi ya, nasitu. Kalau saya membuka Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau Sahih Muslim dan saya mengatakan haddatsana wa akhbarana, nasitu humumat dunya wa humumaha. Harusnya ya, nasitu humumaha. Saya lupa kepada kegundahan dunia dan sama ini humum dan humum, kegundahan dan kesedihan dan yang semacam itu. Walaupun Ibnu Qayyim memisahkan, tapi intinya hampir sama sebenarnya. Umum ini untuk masa depan, umum ini masa lalu. Kalau hazm itu adalah masa lalu, kalau umum itu masa sekarang. Saya Ahlus Sunnah yaquluna lil mas'ulin, kurang sin ya. Ahlus Sunnah berkata kepada para penguasa, para pejabat, lil mas'ulin, ubqu fi manasibikum, tetap kalian itu tinggal di posisi-posisi kalian, fanahnu la nuriduha, kami tidak menginginkan posisi kalian. Kami bukan orang-orang partai yang ingin merebut departemen kalian itu. Nuridu minkum faqat anta tamassaku bi kitabi rabbikum wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kami sekedar ingin dari kalian berpegang teguh dengan kitab Rabb kalian dan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Tumtizu anfusakum minan nar, agar kalian menyelamatkan diri kalian dari neraka. Wa min ajli an nanjua nahnu wa iyyakum min azabillah, dan dalam rangka yaitu agar kami dan kalian juga selamat dari siksaan Allah. Wa qad kana salafur rahimahullah yazhaduna fil manasik. Dulu para salaf rahimahullah mereka juga bersikap zuhud, bersikap tidak memerlukan terhadap posisi-posisi macam itu, jabatan-jabatan. Abu Qilabah kata Abdullah bin Zaid al-Jarmi, tuliba, ini soalnya di domah biasa ya, bukan tanwin. Tuliba lil qada faharab. Beliau diminta oleh pemerintah untuk menjadi hakim. Lalu beliau melarikan diri. Baik. Disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzibnya, bukan takribnya, di Tahdzibut Tahdzib sampai apa? Sampai rumah beliau sebagiannya itu dirusak oleh penguasa yang marah. Saya qala Ibnu Hajar di Taqribut Tahdzib mata hariban min al-qada. Beliau meninggal dalam keadaan lari dari kehakiman. Baik, yang Faharoba dan Faharoba tadi ini dalam siang. Baik, kelanjutannya besok insyaallah wal aflu minkum. Insyaallah kita lanjutkan besok dan sampai selesai insyaallah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.